Selamat pagi Pak Fembri, nama saya Filbert Juan Falsfian dari kelas 12 IPS 2 dan dari SMA Don Bosco Pulau Mas. Hari ini saya akan membawakan Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang terkasih, marilah kita memulai kegiatan ujian praktek agama ini dengan merenungkan sabda Tuhan. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Senin, 15 Februari 2021. Bacaan Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Pertama, saya akan membahas tentang garam. Seperti yang kita ketahui, garam itu banyak gunanya, seperti untuk memberikan rasa asin, untuk mengawetkan makanan. Garam juga bisa untuk menjaga kesehatan aliran darah. Bisa untuk merendamkan kaki sehingga aliran darah menjadi lancar. Mengapa Tuhan menggunakan perumpamaan garam? Karena pada saat zaman Romawi, garam merupakan sesuatu yang berharga dan dijadikan mata uang. Bahwa kekayaan dunia yang sebenarnya adalah bukan orang yang paling kuat atau paling kaya di dunia, tapi orang Kristen yang kaya itu adalah orang yang penuh kasih dalam memberikan bantuan tanpa mengharapkan balasan. Semua tingkah laku kita adalah penuh kasih seperti Tuhan Yesus yang mengasihi kita, manusia, dan kita dapat berguna bagi orang lain. Kedua adalah tentang terang. Terang itu adalah cahaya untuk menerangi kita dari kegelapan. Terang membuat kita merasa aman ketika kita dalam kegelapan, merasa hangat dan merasa mempunyai harapan. Terang dapat melawan kegelapan. Terang itu membuat sesuatu menjadi jelas, kelihatan, dan membantu kita berjalan ke arah yang benar. Terang itu menunjukkan tanggung jawab atas tingkah laku kita kepada orang sekitar kita, kepada orang tua, dan kepada Tuhan. Seperti mercusuar yang memberikan cahayanya untuk kapal yang lewat, dia mengarahkan kapal agar tidak menabrak batu karang atau daratan. Kehidupan sebagai orang Kristen atau Katolik sebenarnya harus menjadi garam dan terang. Kita harus berusaha menjadi orang yang selalu mengasihi dan berguna bagi orang lain. Menjadi orang baik sering dimanfaatkan, akan tetapi kita juga harus selalu sabar dan menunjukkan bahwa perbuatan baik kita adalah untuk menolong orang lain dan bukan untuk dimanfaatkan. Kita harus bisa menegur orang yang memanfaatkan kita. Apakah kita yang menjadi garam bisa menjadi tawar? Tentu saja bisa. Kita selalu belajar lagi, rajin berkomunikasi dengan Tuhan, mau menerima nasihat dan kritik, sehingga kita selalu dapat meningkatkan kemampuan dan garam kita. Menjadi terang bukan susah atau mudah dilakukan, tapi asal kita mau melakukannya. Kadang garam kita mulai tidak asin lagi dan terang kita sudah meredup. Tetapi kita harus tetap optimis dan positif. Jika kita mau berusaha, pasti bisa bangkit lagi. Seperti Yesus sendiri sudah menjadi contoh di mana ketika ia disiksa, dibenci, dan dijauhi banyak orang, ia masih menampakkan garam dan terangnya. Ia sanggup untuk mengampuni dan mendoakan mereka yang menyakitinya. Renungan saya ini akan saya tutup dengan doa.
Tuhan Yesus, aku mau menjadi garam dan terang bagi orang lain. Tolong ajari aku dalam kehidupanku sehari-hari. Jika aku sudah tidak asing lagi, tidak terang lagi, mohon Tuhan ingatkan aku agar aku semangat lagi untuk bangkit lagi. Gandeng tanganku setiap aku melangkah. Amin. Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Fembri untuk mendengarkan renungan saya.